Oke, di pembahasan kali ini gue ingin membahas salah satu saham yang sempat menjadi pertanyaan juga di kolom komentar gue, yaitu saham Antam. Kira-kira saham Antam ini menurut gue bagaimana sih? Bagus atau enggak? Tapi balik lagi, semua keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai tuntas. Kalau gue menilai saham itu bagus atau enggak, sebenarnya ada cara yang lebih detail. Cuman di video ini gue akan pakai cara yang lebih singkat aja. Jadi kita bisa lihat nih secara gambaran besar ini bagus atau enggak. Oke, mohon maaf ya guys ya, sebelumnya gue nggak bisa terlalu bersemangat atau kayak gimana, karena gue dalam keadaan masih sakit juga ya. Beberapa hari silam juga gue udah tepar ya, muntah-muntah. Nah, sekarang lagi tahap penyembuhan. Cuman gue akan tetap sharing ke teman-teman semua. Anyway, gue ngelihat biasanya tuh dari segi net income dulu. Nah, sebenarnya gue menggunakan salah satu aplikasi juga, yaitu aplikasi Bybit. Di situ kan dia terhubung sama Stockbit kan. Nah, jadi di sini gue bisa ngelihat nih untuk Antam ini nih key stats-nya gimana sih? Nah, key stats itu kayak rasio-rasio guys. Jadi rasio-rasio itu bisa ketahuan kira-kira ini gimana sih perusahaan ini. Oke, dari net income. Net income-nya sebenarnya dia dari 2022 itu mengalami penurunan dari kuartal 1 kuartal 2 dan itu drastis. Tapi dari kuartal 2 sampai kuartal 1 2023 itu naiknya juga perlahan-perlahan tapi drastis. Nah, di sini ada satu hal yang bagus tapi ada sesuatu hal yang sedikit turunnya itu drastis, tapi itu nggak masalah, itu di kuartal 2 itu aja, sisanya semua naik terus gitu. Jadi ini masih tergolong bagus lah untuk net income atau pendapatan bersih ya, karena kita juga pengen pilih perusahaan yang pendapatan bersihnya cukup stabil dan meningkat. Lalu kita lihat lagi di sini dari price book value. Price book value itu sebenarnya kita pengen lihat kira-kira saham ini udah murah apa enggak ya harganya. Dan sekarang di sini price book value-nya 2. Nah, 2 kali. Jadi kalau udah 2 berarti itu murah guys ya. Biasanya kalau udah di atas dari 2 itu misalkan 3, 4 itu tuh sebenarnya udah tergolong masuknya ke mahal. Nah, tapi ini 2, ini murah nih, masih murah banget gitu. Nah, terus dari price PE ratio-nya juga itu 12,62. Biasanya tuh kalau mahal di atas dari 30-an. Ini udah masih 12. Berarti ini lagi murah-murahnya nih. Jadi teman-teman yang kalau pengen punya saham ini dalam jangka panjang ya sekarang saatnya nih untuk collect nih, lagi murah-murahnya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi dari dividen. Perusahaan ini bagi dividen guys. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di bursa juga dia tidak bagi dividen, tapi dia mengutamakan dari kinerja. Jadi kinerjanya dia makin naik kan berarti kita dapat capital gain-nya gede kan. Ada yang gitu, ada juga yang sama dividennya juga bagus. Ini dividennya dia juga bagi kok, jadi ini bagus. Lalu kita lihat dari ROA. ROA itu kita mengartikan seperti efisiensi dalam penggunaan aset. Jadi dia bisa menghasilkan sekarang keuntungannya itu dengan aset seberapa banyak sih gitu. Semakin sedikit aset yang mereka punya tetapi bisa menghasilkan besar, berarti ROA-nya gede. Nah, di sini ROA-nya udah di atas dari 10%, berarti artinya dia bagus. Itu udah 11,50%. Kalau kamu membandingkan lebih jelas lagi, kamu bandingkan dengan kompetitor di industri yang sama. Lalu kamu bisa lihat lain dari ROE atau return on equity. Jadi di sini tuh untuk melihat tingkat pengembalian terhadap permodalan lah gitu. Jadi misalkan equity gini, misalkan lu punya modal sekian, kira-kira dengan modal sekian lu bisa mengenerate keuntungan berapa nih? Nah, semakin gede ROE-nya berarti semakin kecil permodalan yang lu gunain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di sini 15,86. Jadi 15% aja udah bagus. Ini udah 15,86, berarti artinya dia sudah cukup baik guys ya dalam efisiensi penggunaan permodalannya. Bagus. Lalu kita lihat dari debt to equity ratio. Jadi debt to equity ratio tuh mungkin di sini debt to equity ya, bukan ratio ya. Debt to equity itu kayak kita pengen tahu utangnya sih bagaimana sih. Nah, kalau dia udah 1 atau misalkan di atas dari 1,
Nah, itu sebenarnya udah gede. Nah, di sini di bawah dari 1, 0,13. Kamu bisa lihat di aplikasi Bibit juga. Kalau di tempat-tempat lain tuh biasanya pakai persentase. Kalau di bawah dari 100 itu masih bagus ya. Kalau udah di atas dari 100 itu udah utangnya gede sebenarnya. Oke, jadi overall menurut pendapat gue gimana? Sebenarnya perusahaan ini bagus. Kalau kamu lihat dari kinerjanya, dari 1 tahun terakhir itu kurang bagus ya, sekitar minus 18%, 17, 19, sekitar segitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kamu punya saham ini, ya jangan kamu keep untuk cuman 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, itu lebih baik lu keepnya tuh 2 tahun, ya 2 tahunan ke atas lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Karena pada dasarnya dia tuh sama seperti emas. Semakin lama dia semakin punya potensi yang bagus nih untuk meningkat, ya. Jadi saham-saham kayak gini menurut gue untuk di hold jangka panjang sekitar 3 sampai 5 tahunan atau mungkin lebih kayak gitu. Kalau untuk short term menurut gue kurang begitu tepat ya. Itu sih menurut gue. Bagaimana menurut pendapat kamu? Kamu bisa komen aja di kolom komen di bawah ini. Dan apabila setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana ataupun saham di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Dan apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat, coba share aja ke teman-teman atau sanak saudara kamu yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.